Menurut lo negara ini negara Muslim apa negara kafir? Waduh, harusnya negara Muslim ya. Bukan negara agama tapi kan. Iya, mayoritas Muslim dong. Mayoritas Muslim pasti. Oke. Gue meyakini negara Muslim. Oke, karena mayoritasnya mayoritasnya Islam ya. Oke, jadi negara Muslim gitu menurut lo. Oke. 2016 gue bilang negara ini negara kafir. Hah? Kan tadi lo katanya lo nanya kira-kira gue masuk di sisi enggak dong, enggak negara kafir dong. 2016 kan gue bilang. Makanya tadi lo bilang 2016 juga Muslimnya banyak di Indonesia, lebih banyak dibandingkan orang non Muslim. Tapi waktu itu gue bilang ini negara kafir. Lu bilang ini negara kafir. Gue kafirin Pak Jokowi waktu itu. Nyokap gue jadi kafirin. potongan nih nanti kayak jangan lu dong. Lu promoin gue kemarin kayak gitu soalnya. Gue sih orangnya dendaman. Jangan gitu. Gue kan memotong apa yang lu ngomongkan di podcast Kasih Solusi. Ini juga apa yang Anda omong di podcast Close the Door. Gila kena gue gimana. Harusnya gue tata lebih rapi lagi ya. Telat. Enggak, serius tapi. Lu menganggap bahwa ini adalah negara kafir pada saat itu? Iya. Oke, definisinya kafir dulu apa? Waktu itu gue menganggap bahwa setelah kena doktrin ya, menganggap bahwa negara ini hukumnya yang berlaku hukum buatan manusia. Oke, UUD 45 buatan mana? Ya karena negara republik kan. Iya, buatan manusia. Oke. Pancasila buatan? Manusia juga. Nah, waktu itu gue menganggap bahwa nggak ada hukum yang selain hukum Allah. Benderanya merah putih. Capek Rasul waktu itu udah berjuang menegakkan. Oke, paham. Betul kan? Gua nerima cara berpikir lo. Oke. Lalu? Iya makanya gua waktu itu memikir bahwa ternyata memang iya yang namanya negara-negara Islam harusnya. Oke. Khilafah. Harusnya khilafah. Iya harusnya waktu itu. Berarti kalau di Vatikan itu negara Katolik. Gue gak paham tuh. Lu mau motong lagi bentar, gue gak ngerti. Ini kan seberang, gue gak paham. Iya kan kalau di sana mostly semuanya Katolik. Ya udah. Pausnya ada di sana. Berarti harusnya hukumnya hukum Katolik. Iya. Logikanya begitu kan? Logikanya begitu. Perang antar agama lagi bro nanti bro. Ya makanya kan waktu itu gue gak paham. Oke, terus panjang ceritanya. Oke. Ini mau mulai dari awal apa gimana nih ceritanya nih? Gue mau, yang lu mau cerita aja deh. Gue terserah deh. Jadi di tahun 2008 sampai 2010 gue ngeband. Lu ngeband, tahu Vera kan? Iya. Oke. Nah 2010 gue mencari agama lah ceritanya. Makanya gimana ceritanya anak band terus tiba-tiba mencari agama? Dulu gue mikir bahwa duit ada banyak. Lo bisa tanya Kevin deh tuh. Kevin pernah mampir sini juga kan. Duitnya banyak apa segala macam, royalti, macam-macam lah. Abis itu gue ngerasa duit nggak ada. Nah, kok duit nggak ada? Iya kan lifestyle semua meningkat. Gaya hidup meningkat dan lain sebagainya. Nggak ada puasnya manusia ya? Ya oke lah. Kayak gitu. Nah abis itu gue berpikir bahwa kayak ini ada yang salah nih. Oke. Ya udah gue belajar. Sampai akhirnya gue menemukan lah misalnya bisa dibilang oke, ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita dilandasi dengan takwa berjalan dan lain sebagainya, berarti akan dimudahkan segala urusannya. Setuju. Ya dong. Sampai sana setuju gue. Nah, akhirnya gue mencari sempat kemana-mana lah, pindah-pindah golongan, aliran. Gue coba untuk mencari apa? Mencari hidup yang tenang, hidup yang benar. Hidup yang tenang, hidup yang benar. Iya. Itu dulu tuh. Akhirnya ya 1, 2, 3 nggak usah dibahas lah ya. Iya. Sempat juga sih HTI gue pernah masuk. Lu pernah masuk HTI juga? Iya pernah masuk. Oke, HTI pernah. Oke. Setelah HTI kayaknya kurang mantep nih. Ya kan teriak-teriaknya di negara sendiri. Waktu itu menurut gue. HTI kurang mantep nih menurut lu nih. Menurut lu gimana? Menurut lu kurang, ya nggak mantep kan udah dilarang soalnya. Nah, ngomong dong, ya kan? Iya. Nah, akhirnya kan teriak-teriak sendiri, kan benahin dari atas gitu kan. Pokoknya harus pemimpinnya begini. Gak beres-beres nih gitu. Gak beres-beres. Terus gue berpikir bahwa kalau itu belum beres di negara, berarti levelnya masih di bawah. Pemikiran gue waktu itu nih. Ya sudah, ketika gue lagi lihat di sosial media, terus tiba-tiba ada satu akun yang nyerang Saudi. Awal mulanya dari situ, turning pointnya itu. Nyerang bahwa ini negara-negara kafir. Tapi gak Saudi Islam. Lah makanya, sebentar. Habis itu dia posting Raja Salman salaman sama Perdana Menteri negara ini yang perempuan, buka aurat gitu kan. Terus dia salaman sama presiden-presiden negara-negara non-muslim.
Terus gue mikir, iya ya, akhirnya narasi yang ada di caption di postingan itu mengatakan bahwa lihat nih bermudah-mudahnya negara Saudi yang katanya negara Islam bla 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 bla. Tapi ternyata gitu. Gue komen. Gue masih ingat waktu itu nama akunnya Lampung Bertauhid. Tapi kalau sekarang ada kesamaan akun, gue nggak tahu ya. Yang waktu itu gue taunya itu. Lampung Bertauhid. Oke, gue komen. Pas gue komen gue bilang, ente jangan sembarangan. Biasa. Lu masih netizen. Gue membela Saudi dong. Iya betul. Karena Saudi itu kan ya udah. Iya kan Muslim ya. Iya umroh ke sana, haji ke sana gitu kan. Nggak ada yang salah sama Saudi. Akhirnya gue komen, hati-hati bro, fitnah nih begini-begini pokoknya gitulah kurang lebih. Dia balas komen, gue mau keluarin bukti-bukti semuanya, yaudah kita ngobrol di DM. Oke. Gue masuk ke DM. Dijelasin semua dan dia ngirimin semua video-video tentang Saudi begini, tentang ini begini dan lain sebagainya. Akhirnya dia ngirimin video-video juga tentang di Indonesia begini. Terus dia ngomong lagi, kalau mau video lebih detailnya panjang, kalau di DM ribet, kita ngobrol di Telegram. Masuklah ke Telegram. Masuk. Database gue semua diambil pokoknya sama dia. Oke. Iya bener kan? Masuk Telegram. Telegram kayaknya gini-gini. Sampai dapat nomor WhatsApp gue. Nah ngobrol di Telegram itu yang puncaknya. Akhirnya dia ngasih tahu di situ bahwa ada kemiripan lah mungkin ya negara Indonesia negara Saudi yang dia langsung hakimi bahwa ini adalah negara kafir. Oke. Lalu gue tanya apa landasannya? Oke. Terus dia jawab negara kita ini negara Indonesia ini ya yang tadi gue bilang di awal. Hukumnya berlaku apa? Ya udah 45, Pancasila dan lain sebagainya. Buatan manusia apa buatan Allah? Manusia. Gue bilang, ya refleks, buatan manusia. Waktu itu gue dengar refleksnya ya buatan Bung Karno, gue bilang gitu. Iya kan? Oke. Ya sudah, berarti nyatanya lu cinta sama Nabi lu? Cinta lah gimana? Habis itu langsung gue coba lagi, maksudnya gimana? Dia bilang, Rasul dulu berjuang, berjihad, menegakkan negara Islam, membawa bendera dan lain sebagainya gitu kan, tegak kalimat tauhid. Terus gimana? Capek? Berarti salah dong perjuangannya. Itu. Tapi kan Soekarno juga Islam. Kan dulu gue bego. Gue langsung mikir. Iya juga ya. Logikanya kan. Lu kenapa gak ngasih tau gue? Soekarno kan juga Muslim. Berarti iya, kan cuma hukumnya itu bukan hukum yang oke, dibahas sama. Gue nanya nih, hukum yang dimaksud gimana? Mencuri gimana berlaku di negeri ini? Penjara. Potong. Enggak, di negeri ini penjara. Iya, kan gue waktu itu dia bilangnya potong harusnya. Iya dong. Iya. Bunuh orang. Di sini gimana? Di mana? Di Indonesia. Penjara. Kisos. Loh, nyawa balas nyawa dong. Lah berarti Rasul salah dong ngasih hukum itu begitu. Itu zaman perang, bro. Iya, cuma lu jangan debatin di sini, ntar lu potong seakan-akan gue datang bawa debat. Mana gue tahu, Om. Kan itu kan Hammurabi Code. Mata balas mata tuh Hammurabi. Iya. Terus, gue pernah denger. Iya, Hammurabi Code. Terus kalau ini ya kalau gue sih ilmu gue agama gue pasti jauh kalah dibandingkan lu lah ya. Karena gue juga baru mualaf. baca apa tuh? Quran aja masih harus terjemahan. Oh gitu. Tapi lu udah gak sungguh-sungguh pahala lu lebih gede lu siapa tahu. Karena kalau waktu itu gue berpikir bahwa agama itu harusnya bukan diberikan tapi dipilih kalau gue. Waktu itu. Ya karena kan kalau gue kan diberikan, gue lahir kan Katolik. Tapi kan itu kan diberikan. Jadi kan gue nggak tahu. Tiba-tiba ngek lahir Katolik gue. Dan nggak ada yang salah ya dengan itu ya. Kita nggak menyatakan itu salah ya maksudnya. Cuman kan dengan proses dan sebagainya. Oh gue kayaknya bisa memilih agama yang gue mau dan gue suka. Karena gue ketemu dengan teman-teman gue yang Muslim dan semuanya menurut gue semuanya orang-orang yang baik, semuanya persaudaraannya kuat. Dan menurut gue Muslim itu ada hebatnya, ada satu luar biasanya. Apa? Kalau orang hina Nabi Muhammad, habis tuh orang di negara mana? Orang kalau menghina Yesus, nggak apa-apa loh. Jadi bahan lelucon loh di Amerika tuh. Oh ya? Iyalah, film tentang Yesus dilucu-lucuin, meme Yesus dilucu-lucuin. Sebenarnya menurut gue, dan mereka pun concern gitu. Mereka pun concern. Sebenarnya yang lebih kuat persaudaraannya adalah Muslimnya, yang lebih kuat persaudaraannya gitu. Cuman balik lagi ke kata-kata lu tadi. Nah kalau, tapi kan Gandhi mengatakan kalau mata balas mata, semua orang akan buta di dunia. Dan lu setuju pada saat itu ketika curi potong tangan? Ya karena gue menganggap bahwa itu nggak berlaku di negeri ini. Iya. Iya dong. Ya gue berpikirnya bahwa iya ya,
Nah kan gitu tuh, gue langsung mulai masuk tuh. Ini kan percakapan yang ada di Telegram ya, ketika doktrinisasi masuk ya. Oh iya ya. Dan itu memang jelas gitu kan, hukum-hukum ini berlaku kayak lo berbuat zina di rajam, dilemparin batu dan seterusnya gitu kan. Dan di sini nggak ada begitu. Misalnya mungkin ada beberapa provinsi tertentu yang mungkin cambuk dan lain sebagainya kan. Nah arti itu kan ya itu maksudnya gue berpikir bahwa ini udah beda nih. Terus gue berpikir, oh berarti ini nih. Karena waktu itu gue mikirnya ketika gue punya duit banyak, hidup gue dikiranya tenang tapi nggak tenang. Orang tua juga merasa kayak mungkin gue jauh dari. Waktu itu mikirnya bahwa kalau lo mau benar dalam semua, overall gitu, berarti kembali lagi kepada yang terlalu sujud juga kepada Allah kan. Nah caranya mungkin kemarin-kemarin gue salah. Berarti kayak gini nih yang benar karena ini kayaknya lebih mantap karena gue menjalankan hukummu ya Allah. Gitu. Oke, paham. Dapat ya? Paham, dapat sampai sana dapat. Sampai sana dapat. Oke. Terus gue nanya, gimana cara mendalaminya? Gimana tuh? Terus orang yang sama, namanya Muhammad. Lu bayangin, punya akun Lampung Bertauhid, positif dong namanya. Nama dianya Muhammad. Tambah positif. Makin yakin gue. Gimana caranya? Ya udah semuanya itu ada di Telegram. Karena kajian-kajian kita ada di grup. Di grup. Mereka gede di grup. Terus gue nanya, sempat nalar ya bekerja bahwa, lah kenapa nggak terbuka? Ya dong, kayak pengajian-pengajian pada umumnya kan terbuka. Terus dia bilang, lo gimana ceritanya? Sementara kita mau menegakkan negara Islam di negeri ini, negara Islam aja nggak berdiri di sini. Mungkin ada penentangan apa segala macamnya. Terus dia pakai dalil guroba. Itu kan kita ini sedikit dan seterusnya gitu kan, kita ini kecil. Akhirnya oh iya oke, singkat cerita yaudah gimana cara gue bisa masuk belajar agama di dalam Telegram itu. Kata orang itu nggak bisa sembarangan Der. Dibikin eksklusif. Caranya gimana gue tanya. Udah sebentar ya, gue coba tanya ustadznya dulu, pemimpinnya dulu. Akhirnya dia nanya, nggak lama kalau nggak salah sekitar 10 menit. Akhirnya dia balas lagi, lu siap nggak dalam 2 hal bersumpah? Apa tuh? Dia bilang yang pertama, lu bersumpah, jadi ngirimin voice note gitu. Ntar gue kirimin ke sana kata dia. Lu kirimin lewat video, lu keluarkan 2 sumpah. Yang pertama, sumpahnya adalah lu siap berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Dia itu pemimpin ISIS yang kemarin, gue gak tahu sekarang katanya udah mati apa gimana, gue gak paham. Nah, terus yang kedua, lu juga bersumpah bahwa lu bukan antek-antek Jokowi, seragam coklat, antek-antek pemerintah kafir. Digituin? Iya. Sumpahnya itu? Sumpahnya itu. Wallah. Wow. Gue mikirkan. Akhirnya gue browsing dulu. Tapi kalau antek bukan antek lah. Bukan, maksudnya mata-mata. Iya, mata-mata kan. Iya kan. Pokoknya gue dibilang bukan mata-mata pemerintahan. Gue bukan mata-mata. Memang bukan. Kalau itu mah gampang kan. Iya memang bukan. Iya betul. Memang bukan. Kan gue tinggal bilang kan. Nah, yang pertama gue search di YouTube Abu Bakar al-Baghdadi. Gue udah tahu. Cuma kan waktu itu kan belum masuk lebih dalam. Betul ya? Akhirnya, oh iya gue pernah denger nama itu. Tapi coba deh gue cek dulu. Gue belum ngirimin voice note tuh. Gue cek di YouTube, ada khutbahnya. Gitu ya. Ya terserah deh, kalau buat bahan edukasi lo bisa buka teman-teman. Ada Abu Bakar al-Baghdadi khutbah Jumat. Dia naik ke atas mimbar pakai baju hitam-hitam. Jubah gitu. Hitam, naik ke atas mimbar. Dia buka tuh khutbahnya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Sampai akhir fa inna asdaqal hadits bla 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 gitu. Gue tonton gitu in English. Oh iya di situ dia bilang menyuruhkan negara Islam gitu lah kurang lebih, tauhid begini. Oh, beliau pemimpinnya. Masuk nih gue nih. Berarti kan memang ini kita harus benar-benar satu genggaman sama dia nih. Sip. Yang kedua ya sudah. Ya itu. Emang bukan juga. Bukan antek juga loh. Gue kirim voice note. Gue rekam, gue kirim. Anjing, jejak digitalnya ada dong. Lu baru ngingetin gue sekarang kan? Lemes kan gue? Ada jejak digitalnya itu bro. Ya kan gue tinggal bilang udah gak kayak gini. Ya, saya menjamin dia udah gak kayak begini. Udah, lu kan ngelihat apa yang dilakukan ISIS itu kan lu ngelihat. Kekejamannya kan lu lihat. Belum nyampe, video itu tuh belum tahu. Oh lu belum sampai ke sono. Dan nanti sebenarnya di Telegram itu ada penjelasan nih, bantahan dia tentang video-video kekejaman itu. Makanya itu ada yang muslim juga dipenggal bos. Makanya ini gue ceritain dulu. Akhirnya gue kirim.
Ya kan, saya bersumpah atas nama, iya lagi ada nama gue lagi tuh. Jejak digital tuh oke lah anyway. Ya udahlah tapi kan. Iya itu ya pokoknya saya bersumpah begini. Intinya saya akan berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Yang kedua, saya bersumpah atas nama Allah, saya bukan antek-antek pemerintah Indonesia. Bentar. Lu mau ngapain? Respondensus. Oke, tapi lu nggak melihat kekejaman yang tidak manusiawi yang dilakukan? Awalnya gue nggak ngeliat, pas gue udah masuk ke dalam Telegram berhasil, kajian normal, dibahas lah kitab-kitab pada umumnya apa segala macam, singkat cerita, baru dia ngeluarin video-video tentang, kan oke lah, siapa yang mau tanya jawab gitu ya kurang lebih, video-video tentang Indonesia dulu pertama. Ini gue sebut aja kali namanya. Itu juga menjadi dalang. Udah dalam penjara juga kok. Dalang yang bom Tamrin juga. Guru gue itu tuh ustadznya itu Ustadz Aman Abdurrahman. Pernah dengar nggak nama itu? Tahu lah pasti kan. Dalang bom Tamrin dan lain sebagainya di dalam itu kan. Gue belajar tuh kajian-kajiannya Aman Abdurrahman itu. Dia share videonya. Isinya itu kalau dari 10 video 8-9 videonya cuma isinya togut-togutin pemerintah. Itu isinya tuh. Dia bilang pemerintah kita togut, pemerintah kita kafir, pemerintah kita begini. Isinya videonya seperti itu. Untuk yang Aman Abdurrahman. Untuk video-video yang lainnya, tentang video-video yang kekejaman itu ada. Nah tuh. Itu kan ada tuh video-video begitu tuh. Waktu itu bantahannya dia adalah ketika... Ada orang dibakar hidup-hidup, bos. Tahu. Nggak ada di Quran bakar hidup-hidup. Nih, jadi waktu itu bantahannya dia itu, yang saya ingat gua adalah ketika dia ini... Ya murtad lah katanya. Kan halal darahnya. Kafir. Gak ada darahnya kalau dibakar. Kering. Ayo. Maksudnya ini kalau dimatiin boleh gitu. Iya tapi darahnya kering kalau dibakar. Iya juga gosong ya. Gosong ya. Orang dikremasi kering kan ya. Iya. Ya pokoknya begitulah. Ya udah isinya pokoknya ya udah gue percaya. Waktu itu. Oke. Apa? Berarti lu kan sudah percaya dengan hal tersebut. Ya iyalah. Terus apa yang membuat lu akhirnya berubah? Tapi ini kita bicara ISIS ya. Kemarin lu kan nanya gue percaya nggak orang turun di bulan ya? Iya, gue sih nggak percaya. Nggak percaya. Percaya nggak kalau ISIS dibuat sama propaganda negara lain? Gue sebut nih negaranya. Ya gue kan yang nanya. Ya, itu gue percaya. Itu gue percaya. Gue tahu, dia tahu emang. Buat ngancurin Islam dari dalam. Kan bisa begitu kan. Tapi pemahamannya dari dulu udah ada. Iya memang. Pemahaman Khawarijnya ini nih. Iyalah, udah pasti, ada. Yang dia berontak sama pemerintah, diangkat senjata. Yang sementara pemerintah harus ditaati dan seterusnya itu kan. Nah itu udah ada. Dan Nabi Muhammad juga kayaknya kan nggak ngebunuh-bunuhin kafir juga. Iya ketika perang, kalau perang is a different story man. Bukan maksudnya pakai agama bro. Bukan kalau sekarang itu kan yang gue tahu ketika perang pun juga kita nggak boleh merusak tempat peribadahan dan lain sebagainya. Kan dulu kan gue nggak tahu. Lagi berdoa aja nggak boleh di itu. Dulu gue nggak tahu. Kan ada di Quran. Lah, gue baca waktu itu. Kan dulu gue nggak baca. Jauh dari agama. Gue nggak bilang gimana jauh dari agama gimana? Orang lu mempelajari agamanya makanya lu masuk ke sana kan lu mempelajari agama dong. Ikan gue dari ngeband, kan gue jauh dari agama tuh. Jadi maksud Anda anak-anak band jauh dari agama? Gue udah tahu tuh, pasti lu bakal motong ke situ kan? Guanya pribadi. Abis itu jauh tuh dari agama. Ya kan gue kan. Berarti ini doktrin dong bro? Doktrin lah. Ya doktrin. Kenapa bisa semudah itu orang bisa mendoktrin? Karena gue pernah ketemu sama mantan teroris mengatakan gue bisa 5 menit doktrin orang. Tuh lebih cepat. Gue yang siapa Ali Imran nih? Siapa yang di dalam tuh? Itu, beliau bilang 2 jam. Iya. Lu lebih cepat, lebih canggih tuh ilmunya tuh. Makanya. Siapa yang doktrin? AI. ChatGPT. Tapi semudah itu didoktrin. Iya, karena dia masuknya lewat situ. Ya kan yang berniat untuk mendirikan negara Islam Indonesia itu kan juga dari situ. Iya, doktrinnya pakai bawa hukum. Memang sih. Iya kan? Memang. Nah, apa yang buat lu anak-anak bini gimana? Gue kafirin. Bini gue. Bini lu kafirin? Iya waktu itu kan lu gak mau ikut gue. Bini lu kafirin? Dulu. Jangan dipotong yang ini. Dulu. Enggak, gue lagi mau nyari potongan-potongan sebenarnya. Dendaman orangnya. Dendam lah gue. Ngomongnya apa, keluarnya apa? Lah emang lo ngomong itu? Ya memang, cuman itu kan potongan.
Terus kejadian lagi hari ini. Bini lu, ini serius, bini lu kafirin. Iya. Cuma akhirnya dia ngikut. Dia ngikut setelah ngelihat bendera ISIS ada di kamar kita. Mau nggak? Gue kasih, masih ada tuh. Ngapain lu kasih gue bendera ISIS? Nggak, gue mau bakar tapi bingung kan, itu kan kalimat Allah. Iya benar juga sih. Iya kan? Bukan bakar, maksudnya katanya kan ada yang bilang bakar, yaudah bakar di bumi hangus kan gitu. Cuma gue kayak masa buang di sampah. Ya. Jadi ada dilipat. Itu pun juga kayaknya hilang. Ada di lipatan-lipatan lemari, terus gue pindah, ya udah. Tapi kalau lu mau, gue bisa suruh bini gue cari. Nggak usah. Pusing majangnya bos. Sini. Jangan dong. Anda meluluh lantakan usaha saya selama ini dong. Jangan dong. Tapi bini lu kafirin terus dia akhirnya ikut lo. Ikut dengan pemahaman. Takut sama lu karena apa atau karena dia terdoktrin? Oh takut. Iya takut. Takut karena gimana? Terus anak gue baru lahir kan. Anak lu gimana tuh? Yang pertama. Lahir udah kafir? Saya juga pertanyaan ya juga ya. Lahir muslim. Cuma gue kafirin. Anjing lucu banget. Anjing. Kenapa kita bahas begini yang jadi lucu? Ya iya kan. Ini gue yang kena sih kayaknya habis ini. Itu masih merah. Untung masih merah. Masih baru lahir. Kalau nggak gue berangkat Suriah. Sumpah lu mau berangkat Suriah. Ini kayak tretan muslim tahu? Tahu lah. Dia juga mau berangkat. Dia ngapain? Dia juga kena gitu. Doktrin. Iya. Lu nggak tahu? Nggak tahu gue. Loh dia tuh dulu dari kampungnya Madura. Di Madura ya deh. Iya Madura. Ke Jakarta itu tujuannya adalah untuk berangkat ke Suriah. Udah gitu dia kos. Mungkin karena duitnya nggak ada, dia kos tuh. Tololnya dia kos. Ternyata orang-orang yang di kosan itu komika semua. Terus jadi komika. Terus udah gitu agamanya kan beda-beda tuh. Udah gitu ketemu Coki juga kan. Ada agama apa, ada agama Kristen. Terus udah berapa bulan terus si tretannya nanya, lu kan Kristen, kenapa lu nggak benci gua? Oh iya. Yeah. Kenapa lu nggak benci sama gua? Terus orangnya, kenapa gua harus benci sama lu? Itu. Iya terus. Kok lu baik sama gua kenapa? Jadi dia didoktrin sama ISIS dan sebagainya, kalau nggak salah ya, maaf nih kalau salah. Lalu terdoktrin oleh kos-kosan murah. Muslim gue baru tahu. Terus sama keren juga ya. Kayaknya sama Coki pernah dikerjain atau sama siapa gitu pernah dikerjain juga gitu. Jadi kalau lagi arah kiblat ditaruh Bunda Maria di tempat jauh sono. Biar kelihatan di situ. Biar kalau kiblat datang ke sono kan bingung. Dipindahin sama dia itu. Mikir dong Muslim segitu aja. Tapi iya. Akhirnya apa yang membuat lu berubah? Nah ini yang belum. Jadi waktu itu gue nonton video dan lain sebagainya, terus gue nge-capture lah ya, tuh ngambil video-video dari ustadz yang ceramah di YouTube gitu pada saat itu. Gue kirim ke dia. Ini ada 2 tahap ya. Yang pertama itu dulu, gue kirim ke dia, terus gue tanya, ini ustadz ini gimana? Soalnya waktu itu di YouTube ustadz itu lagi ngebahas tentang kebohongannya ISIS, kebusukannya ISIS gitu. Oke. Jadi ada perlawanan ya. Betul. Terus ketemu di situ tuh. Soalnya waktu itu sempat dicurigain, nyokap gue sempat ngiranya itu ISIS. Terus gue kan nggak kayak gitulah gitu-gitu. Kamu tuh udah terlalu parah nih, radikal nih, ekstrim nih. Nyokap lu juga gitu? Nyokap lu gitu. Nyokap gue nangis di kamar gue. Lu kafirin dong? Iya dong. Waktu itu. Iya. Nah terus akhirnya gue coba cari. Apa sih maksudnya ISIS itu gimana sih gitu kan? Soalnya nyokap gue itu yang kayak ngasih tahu banget gitu. Terus gue cari di YouTube, ketemu beberapa ustadz, 4 ustadz, 3 ustadz gue lupa, tentang kebohongan dan kebusukan ini, propaganda pikiran ini dan seterusnya gitu kan. Gue kirim ke dia link-linknya. Terus kata dia, sesungguhnya mereka lah ulama menyesatkan. Itu maksudnya. Dan mereka sudah murtad, dikafirin lagi sama si orang ini. Dikafirin lagi. Oke, siap. Akhirnya nggak lama kemudian gue ketemu. Ada satu video pengakuan yang dulunya JI. Tahu ya? Paling depan, bawa senjata, panglima untuk perwakilan Asia bahkan kalau nggak salah, mudah-mudahan koreksi kalau salah, atau ASEAN atau Indonesia gitu. Yang bernama Ustadz Abdurrahman Ayub. Rahimahullah, udah meninggal. Nah, beliau itu ada di satu media, dia ceritakan bahwa kebusukan dan kebohongan yang ada di sana. Karena kalau yang video sebelumnya itu Ustadz membantah dengan
keyakinannya. Jadi bantah bisa dibantah lagi. Kalau ini kesaksian orang yang ada di dalam sana. Iya, betul. Cerita tentang panjang lebar, kalau nggak salah video 30 atau 1 jam gitu ya. Dia cerita bahwa dulunya saya begini. Akhirnya saya keluar, berhasil kabur lah, balik ke Indonesia dan lain sebagainya. Dan ngomongnya ada kalau nggak salah satu video yang lainnya bergandengan bareng BNPT. Dapat? Oke. Badan Penanggulangan Teroris. Nah, terus gue mikir, nah kalau dia ini bermasalah, iya dong. Terus kenapa harus bergandengan sama orang yang memberantas terorisme? Harusnya nggak dideketin dong sama BNPT. Betul. Tapi malah bergandengan sama BNPT bareng sama pemerintah. Harusnya dibasmi. Nah, gue mikir tuh logis tuh. Jadi ada Ustadz Abdurrahman Ayub bareng sama BNPT dan lain sebagainya. Banyak pemerintah. Untuk digali dulu gimana cerita. Bahkan Ustadz itu mengatakan juga, saya sekarang udah bersama BNPT untuk membantas pemikiran terorisme. Dalang-dalangnya ada di mana, kita lagi gerakan semua tim. Harusnya kalau emang ini orang bermasalah, berantas. Selesai. Kenapa harus digandeng pemerintah? Ngapain, iya. Iya dong. Bumi hanguskan. Iya dong. Akhirnya gue kirim nih videonya ke dia lagi. Bro, gue mau nanya, ini maksudnya gimana ya? Pengkhianat itu. Bener. Dia pengkhianat. Dia sudah benar tadi sebelumnya, sesungguhnya dia sudah keluar dan sesungguhnya dia menjadi murtad. Padahal sebelumnya sudah benar jalannya. Oke. Tuh, awalnya berarti dibilang benar sama dia, karena di barisan dia. Begitu dia bilang nggak kayak gitu, dibantah semua. Dia pengkhianat, dia murtad, kesian, neraka di depan matanya. Wow, udah macem-macem. Abis. Sama kayak lu berarti pengkhianat. Iya dong. Oh iya benar. Kalau buat dia kan. Buat dia gue pengkhianat. Benar. Tapi apa? Masa gara-gara begitu terus lu? Iya dong. Akhirnya kan gue begitu dia bilang seperti itu nggak logis. Terus akhirnya gue tanya, banyak kawan-kawan kita juga yang sekarang juga jadi teman-teman gue gitu kan. Dia bilang dia ngasih tahu ke sini, dia bawa gue ke ustadz ini, dia bawa gue, ya dibersihin lah kali mungkin ya. Karena waktu itu gue suka debat-debat juga di sosmed dulu, sosmed gue yang ini ya. Dulunya postingan gue kan gitu, gue kritik-kritik pemerintah, akhirnya gue coba diajak. Nah, gue katanya sama orang yang bukan menghantam gue, nasihatin gue dengan kekerasan. Ya itu sih sebenarnya. Itu. Gue diajak ngobrol, gue diajak nongkrong, dan seterusnya. Memang, terus gue tanya, lo sama gue, menurut lo gimana? Lo di mata gue kafir. Kata gue gitu. Bahkan ada ustadz muda juga pada saat itu, ya ditanya lagi sama beliau juga. Kalau lo dari gimana? Ya antum kafir Ustaz. Menurut anak itu, menurut gue tuh. Terus dia bilang, kalau menurut antum gimana Ustaz? Apa kata ustadznya? Ente muslim. Itu sih ketampar sih. Itu sih ketampar sih. Gue yang udah sekencang itu, dia udah gue kafirin, gue udah bilang negara ini salah, tapi ada orang yang masih bilang lu muslim. Iya, itu sih ketampar. Iya, itu sih berarti sih. Oh, Islam tuh begini ternyata. Iya. Itu poinnya. Oh iya ya. Nah, itu maksud gue, oh ternyata dakwah ini kan, atau mungkin kehidupan Islam ini kan lemah lembut, adab. Iya, ya hablum minanas hablum minallah lah. Kayak gitu-gitu kan. Oh ya udah, akhirnya gue banyak macam teman-teman lah apa segala macamnya, gue cabut dikejar. Oh selesai. Di chat gue, di DM, di Instagram akun gue yang ini. Gue dicari begini orang, sampai kalau nggak salah gue bilang waktu itu istri gue tuh kayak ke DM atau gimana, dia ngunjukin ini apa sih, masih nyuruh ke Suriah. Istri gue ada DM ya. Wow. Kasih tahu tuh sesungguhnya adalah negara yang benar, kehidupan Islam sesungguhnya adalah Suriah, karena dia pakai dalil yang benteng umat muslim nanti terakhir akan di Damaskus. Ada panci-panci hitam, nanti Rasul menunjuk ke arah timur, yang gitu-gitu. Yang gitu-gitulah kurang lebih. Koreksi kalau salah. Akhirnya itu maksudnya tuh Irak, maksudnya tuh Suriah. Itu masih begitu. Ini gue baca. Terus kayak, ini apa sih, udah kamu blok aja, udah kamu begini, bini gue gitu. Terus akhirnya? Nah udah lo diemin aja lah, gue delete. Ini DM ya. Wah panjang nih. Udah akhirnya pas itu gue yakin bahwa nggak kayak gini polanya. Bini lu nggak ke Suriah dong? Enggak dong. Ngapain? Ya gue aja di sini, dia ke Suriah. Ngapain? Siapa tahu live TikTok. Ngapain gue dulu? Ya mungkin laku live TikTok di Suriah kan nggak ada mandi lumpur. Iya, dia mandi pasir ya, mandi membuni gurun. Kalau di sini kan mandi lumpur.
Tapi sampai sekarang itu grupnya masih ada? Kayaknya udah gak ada. Gue pernah bersuara Om Ded. Oh lu pernah bersuara? Pernah. Untuk ngilangin itu? Iya, waktu itu gue mikirin ngapain gue dikejar-kejar mulu. Setiap gue bilang capek begini, setiap gue ngundang ini, gue bahas ini, bahas itu gitu kan. Dikejar sama dia gitu kan. Wah begini-begini capek. Gue bilang, gue pernah kok, gue gak tahu kalau teman-teman gue yang follow gue dari lama tuh, gue di story sih. Waktu itu gue bilang bahwa kayak, gue di mobil gelap gitu, malam-malam gue cuma bilang, lu ngapain sih masih ada di akun gue? Lu mau narik gue kesana lagi? Gue sebut namanya. Lu para ISIS keluar deh, udah unfollow gue deh. Tapi ya, gue tuh jadi mualaf juga ya. Karena banyak ustadz-ustadz yang, karena dengerin ustadz-ustadz yang lemah lembut sebenarnya. Okay. Gitu. Jadi ya banyak lah ada banyak sekali ya. Gus Miftah salah satunya, Ustadz Wijayanto pernah ngobrol sama gue juga. Gus Miftah itu lucu. Gus Miftah itu pada saat gue lagi Natalan dia datang, terus lagi dia puasa, lagi ke Jakarta dia bawain gue makanan, lagi puasa gitu, terus bawain makanan bakmi, ada makanan-makanan yang ya mungkin haram kalau menurut dia gitu ya, segala gitu. Tapi dia bawain gue makanan, terus gue, Tat ini gue makan nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kan, memang kenapa katanya? Kan memang kepercayaan kita beda, ya nggak apa-apa. Gue datang sini kan cuma ngobrol, ngapa-ngapain. Lo kok indah gitu buat gue. Kok persaudaraannya tuh indah sekali. Terus itu gue tanya-tanya, tapi begini nggak? Karena kan kalau orang yang nggak paham tentang Islam sama sekali itu serem ngeliatnya, ya kan. Tapi begini nggak? Ya dia bilang ya Islam yang benar menurut gue Islam yang lemah lembut, Islam yang baik. Karena kalau gue pernah nanya, tapi kan misalnya kayak tadi ya pembahasan tadi, misalnya kalau di Quran seperti ini seperti apa, dia bilang ya karena kemajuan zaman tuh juga berubah. Katanya kalau Nabi pada saat itu kan kalau ngomong di Quran kalau makan itu harus pakai 3 jari. Oh, enggak tangan sih sebetulnya. Iya. Tapi kan sekarang ada soto ayam, nyonyos tangan dong. Iya benar. Iya juga sih. Nyonyos tanganmu katanya itu. Jadi ya berkembang katanya. Karena Islam juga ngajarin berkembang. Yang penting kaidahnya tetap Islam, pemikiran tetap Islam. Islam tuh indah, Islam tuh ini. Bahkan kadang-kadang yang belum Islam pun sudah Islam sebenarnya. Perilakunya lahir sudah Islam. Itu perilakunya Islami gitu. Jadi gue tertariknya gara-gara itu. Tapi lu tuh diteror hanya lewat sosmed atau sampai diteror? Enggak sosmed aja. Dia kan nggak sampai tahu rumah. Oh iya. Dia nggak tahu rumah apa segala macamnya. Cuma udah hilang habis itu. Udah hilang. Terus nggak lama. Ini tahun berapa nih? 2016 akhir. Ya oke lah 17 18 tahun. Cuma setahun. Kenapa cuma? Alhamdulillah dong. Enggak maksudnya mau gue punya pemikiran sampai 17 tahun. Bukan maksudnya cuma setahun orang sudah mau ke Suriah gitu. Lah kan setahun itu kan fase setelah gue dari awal-awal itu udah kena, ya jauh tuh ngajinya di situ. Gitu. Ya kan dikenain gue mau berangkat Suriah itu kan dia tuh bilang mau berangkat Suriah, istilah pengantin gue juga tahu dari situ. Pengantin kan? Bom. Iya. Itu gue tahu dari situ juga tuh. Pengantin. Itu berdasarkan Romeo and Juliet kali ya, mati bareng. Betul, mungkin bisa bilang gitu tuh. Lu tahu itu semua kayak gitu. Tahu. Gokil. Akhirnya nggak lama di berita juga udah mulai pada pulang tuh nggak sih lah? Iya. Yang media-media. Iya, pada pulang. Ngerasa ketipu, dijanjiin apa di sana. Mereka berbondong-bondong pada Bali. Malah sengsara di sana katanya. Ya kan pembantaian di situ, anak-anak dibantai, cewek-cewek diperkosa. Mana ya? Gimana hukum dia sendiri menyorakan hukum Islam tapi di sana? Perkosa tuh gimana ceritanya? Mau kafir non kafir juga kalau perkosa tuh. Ya kayak gitu-gitu. Ternyata kan berarti kan propaganda. Siapa yang buat negaranya? Coba gue tanya sama lu. Gak tahu. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillah. Maksudnya gue berpikir bahwa ternyata awal-awal biasanya mungkin apa ya kan sekarang pada nyebutnya hijrah apa segala macam gitu ya. Kenceng ngebut pengennya begini gitu. Dan gak logis juga meninggalkan dunia semuanya akhirnya fokus pada akhirat. Ya tapi kok ada yang hijrah tambah kaya sih? Aduh. Ini
nggak ngerti. Nanya aja nanya. Ada orang hijrah tapi tasnya bermerek-merek nambah, itu kan harusnya kalau nanya aja. Salah nggak tuh? Ya nggak salah, saya mah nggak ngerti. Saya mah baru mualaf. Dia selalu pakai tameng begitu tuh. Giliran gue dipotong-potong. Lah kan gue belajar, lu yang lebih profesional. Belajar sama ustadz om. Gue kan pengusaha bukan ustadz. Iya. Ya udah bener dong. Iya memang. Cuman kan siapa tahu Anda punya pengalaman lebih, pengetahuan lebih dari saya kan nggak tahu. Ya ada, cuma kan ya maksudnya kan kalau mau belajar ya silakan sama pada ahlinya, guru, ustadz begitu. Itu lu umur berapa tuh waktu itu? Kurangin aja, gue sekarang 34. Terus kan 34. Kurangin ke berapa tuh? 2017 berapa tuh? Lupa gue. 6 tahun. Berarti berapa tuh? Umur 6 tahun udah. Enggak, 6 tahun ininya. 6 tahun yang orang ini. Nanyanya umur lu jawab 6 tahun. Kurangin 6 tahun. Oh iya benar, kurangin 6 tahun. 28 ya? Iya 28. 28. Ya kan lagi ranum-ranumnya. Pret. Ranum-ranumnya. 28. Kena, ya sudah. Akhirnya gue berpikir bahwa ternyata begitu dibawa sama kelompok yang teman-teman gue ini ya, maksudnya pengajian apa segala macam, gue banyak belajar di situ. Oh ternyata Islam di tengah-tengah. Satu lagi, akhirnya gue makin clear, dibersihkan pemikiran-pemikiran gue itu gara-gara ini Islam negara Indonesia negara kafir dari mana? Iya dong. Rukun Islam berjalan loh di sini loh. Iya kan? Ya kayak misalkan, ya guru gue pernah bilang, Ustadz Riyad Bajri, yang pertama adalah mengenai syahadat. Lu dibantu nggak sama syahadat? Apa lu suruh nyari-nyari? Mungkin kalau dulunya awam nggak tahu kan, mungkin nyari masjid dulu gitu ya. Apa kemana? Minimal ada bantuan nggak? Disupport nggak? Disupport lah. KTP, perubahan-perubahan KTP gimana? Dibantu nggak sama negara Indonesia? Dibantu. Tertulis di situ agamanya apa? Jelas semuanya. Malah sudah sangat Islami. Sholat. Coba gimana caranya? Kenapa negara ini negara kafir misalkan, sementara orang bangun gereja aja susah izinnya ya? Ya bangun masjid juga ada yang susah izinnya. Emang. Cuma kan itu beda konteks. Iya memang, saya kan cuma ngomong. Bedakan antara pemerintah sama ormas. Iya kan? Mungkin yang menutup ormas, pemerintahnya mah fine-fine aja. Pemerintahnya nggak apa-apa. Cuman kan berarti sudah sangat Islami kan? Kan masjid banyak mana-mana. Di mana gereja? Iya kan lebih banyak masjid mungkin ya. Ya iyalah, karena kita mayoritasnya Islam. Kalau kita ke Italia, ke Vatikan ya lebih banyak gerejanya. Itu pasti. Ya makanya begitu balik yang tadi, akhirnya gue ngelihat bahwa Islam itu moderat, Islam itu imbang ya, maksudnya tetap banyak para sahabat yang hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW gitu, yang kaya raya, pedagang, pebisnis, kan? Nah, terus kalau kayak gini berarti gue ngikut sahabat siapa? Kan nggak mungkin sahabat Peter Pan apa sahabat Noah? Nggak mungkin.